syuru dan unik pokoknya. Penasaran kan? Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Mau support dan dukungannya semuanya. Oke, langsung yuk, let's check this on watching. Siapakah dia? Oh iya, Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Seru nih pasti. Yuk tonton, jangan skip-skip ya. Sultan Muhammad II atau dikenal juga dengan Sultan Muhammad Fatih yang merupakan penguasa Utsmani ke-7 yang berkuasa selama 30 tahun, teman-teman. Ia dilahirkan pada tanggal 30 Maret 1432 Masehi di Edirne. Pada saat itu Edirne merupakan pusat pemerintahan kota dinasti Turki Utsmani, teman-teman. Beliau merupakan putra dari Sultan Murad kedua, teman-teman. Sultan Muhammad II atau dikenal juga dengan Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan ketika usianya sudah beranjak memasuki usia 12 tahun, teman-teman. Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki kepakaran dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, dan menguasai 6 bahasa, teman-teman. Sejak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik secara intensif oleh para ulama yang terkemuka pada zamannya, teman-teman. Semenjak kecil, beliau selalu mencermati usaha ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Beliau mengkaji semua usaha yang pernah dilakukan sepanjang sejarah Islam untuk menaklukkan Konstantinopel, teman-teman. Sehingga rasa keinginan mulai tumbuh untuk mencapai keinginan atau harapan cita-cita mewujudkan umat Islam untuk menaklukkan Konstantinopel, teman-teman. Sultan Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi khalifah pada tanggal 5 Muharram 855 Hijriah atau pada 7 Februari 1451 Masehi, teman-teman. Luar biasa kan, teman-teman? Bahkan keberadaan Sultan Muhammad Al-Fatih sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dengan bunyi, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan, teman-teman. Langkah yang pertama untuk mewujudkan cita-citanya, Muhammad Al-Fatih melakukan kebijakan politik luar negeri yang strategis dan juga militer. Ia memperbarui kesepakatan dan kerjasama dengan negara tetangga-tetangganya dan sekutu militernya. Sultan Muhammad Al-Fatih menyiapkan 4 juta prajurit untuk mengepung Konstantinopel dari darat, teman-teman. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut, teman-teman. Pengepungan berlangsung kurang dari 50 hari, teman-teman. Itu benar-benar menguji kesabaran pasukan dari Utsmani, teman-teman. Mulai dari menguras pikiran, tenaga, bahkan pembekalan mereka, teman-teman. Sebelum pasukan Utsmani tiba di benteng Bizantium, mereka telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas, teman-teman. Tidak mungkin untuk bisa menyentuh benteng tersebut kecuali bisa melewati rantai pagar tersebut. Dan akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih menemukan ide yang dianggap bisa melewati benteng tersebut, teman-teman. Ide ini mirip dengan para pangeran Kiev yang pernah menyerang Bizantium pada abad ke-10, teman-teman. Namun ide dari Sultan Muhammad Al-Fatih lebih cerdik lagi, teman-teman. Ia berhasil memindahkan 70 kapal laut yang melewati jalur darat yang masih ditumbuhi pepohonan dalam waktu 1 malam, teman-teman. Di pagi harinya Bizantium aneh bukan kepalang. Sultan Muhammad Al-Fatih dan begitu pula pasukannya berhasil memindahkan kapal laut ke jalur darat. Itu sangat mustahil apalagi dalam waktu semalam. Namun itulah yang terjadi, teman-teman. Subhanallah. Peperangan dahsyat pun terjadi, teman-teman. Akhirnya kerajaan yang berumur 11 abad itu pun jatuh ke tangan kaum muslimin, teman-teman. Peperangan tersebut mengakibatkan 265.000 pasukan muslim gugur, teman-teman.
pada 20 Jumadil Awal 857 Hijriah atau 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel, teman-teman, dan diberikan gelar Al-Fatih dari nama sebelumnya Sultan Muhammad II menjadi Sultan Muhammad Al-Fatih karena telah berhasil menaklukkan Konstantinopel menjadi Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Masih muda. Setelah itu rentetan strategis pun penaklukan dilakukan Sultan Muhammad Al-Fatih dan juga pasukannya seperti ke Yunani, Albania, Asia Kecil, dan lain-lain, teman-teman. Sultan Muhammad Al-Fatih juga berhasil membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah, dan 59 tempat pemandian yang berada di wilayah Utsmani, teman-teman. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansori, teman-teman. Nah, semoga kalian terinspirasi dari kisah Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel saat usianya masih 21 tahun, teman-teman. Jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga ya, teman-teman. Mohon support dan dukungannya, teman-teman. Dan bila kalian suka, mohon share video ini ya, teman-teman. See you semuanya. Kalian bisa request juga. Thank you.